Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hadirin sekalian. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan sosial kita, yaitu manfaat land registration bagi masyarakat. Land registration atau pendaftaran tanah merupakan langkah penting dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada warga atas tanah yang mereka miliki. Namun, banyak perdebatan yang muncul, seperti apakah land registration benar-benar membawa manfaat sosial dan ekonomi, atau hanya sekedar proyek administrasi belaka. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita sudah bersama 3 mahasiswa dari sudut pandang yang berbeda. Mahasiswa 1 akan berbicara melalui sudut pandangnya fungsionalisme, mahasiswa 2 dengan teori pilihan rasional, dan mahasiswa 3 dengan teori interaksionisme simbolik. Mari kita mulai dari mahasiswa 1. Menurut Anda, bagaimana land registration bekerja di masyarakat dari sudut pandang neofungsional? Baik, terima kasih moderator. Dari sudut pandang neofungsional, masyarakat adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai subsistem ekonomi, hukum, dan budaya yang saling bekerja sama untuk mencapai keseimbangan. Land registration berperan sebagai cara adaptasi dalam sistem tersebut. Ia berfungsi memperbaiki ketidakseimbangan yang muncul akibat ketidakpastian hukum agraria. Dengan memberikan sertifikat resmi, negara menciptakan kepastian yang memperkuat struktur sosial. Lebih dari itu, pendaftaran tanah massal menciptakan integrasi sosial baru antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga keuangan. Semua pihak kini menggunakan data dan aturan hukum yang sama. Itulah manfaat tersembunyi land registration, yaitu menguatkan kekompakan dan kestabilan sistem sosial kita. Menarik sekali. Jadi, menurut mahasiswa 1, land registration adalah cara untuk menjaga keseimbangan sosial. Sekarang kita dengar dari mahasiswa 2. Dalam teori pilihan rasional, manusia bertindak karena ingin mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Menurut Anda, apakah masyarakat berpartisipasi dalam program ini karena kesadaran atau karena dorongan untung rugi semata? Terima kasih. Teori pilihan rasional melihat individu sebagai aktor cerdas yang memilih tindakan yang paling menguntungkan baginya. Dalam konteks land registration, keputusan untuk ikut bukan semata karena rasa nasionalisme atau dorongan sosial, tetapi karena hitungan ekonomi yang jelas. Dengan sertifikat tanah, seseorang mendapat keuntungan yang besar, kepastian hukum, kesempatan mendapat kredit, juga naiknya nilai aset. Di sisi lain, mereka juga menghindari risiko kehilangan tanah atau sengketa. Maka secara rasional, ikut land registration adalah keputusan yang masuk akal dengan manfaat yang tinggi. Namun, ketika keuntungan ini tidak jelas, misalnya biaya tinggi, proses yang rumit, atau partisipasi masyarakat menurun, jadi keberhasilan program ini sangat bergantung pada cara pemerintah mengatur struktur intensifnya. Terima kasih. Sekarang kita beralih ke mahasiswa 3. Dalam teori interaksionisme simbolik, makna sosial dibentuk melalui interaksi dan simbol. Bagaimana land registration menciptakan makna baru bagi masyarakat? Land registration bukan hanya proses hukum tetapi juga ritual sosial. Ketika petugas mengukur tanah, warga hadir, tanda tangan dibuat, dan sertifikat diserahkan. Semua itu adalah bentuk interaksi simbolik. Sertifikat tanah itu sendiri menjadi simbol pengakuan. Bagi masyarakat kecil, itu bukan sekedar dokumen, melainkan bukti bahwa negara melihat dan mengakui mereka. Simbol ini mengubah cara warga memandang diri mereka, yakni pengarap menjadi pemilik sah. Makna inilah yang menciptakan rasa percaya dan harapan baru antara masyarakat dan negara. Baik, mahasiswa 1 dengan teori neofungsional berbicara soal keseimbangan sistem. Tapi bagaimana dengan masalah yang muncul, seperti pungutan liar atau sertifikat ganda? Bukankah hal itu justru mengganggu struktur sosial yang Anda sebut? Itu adalah bentuk masalah dalam badan birokrasi.
Namun, neofungsionalisme mengajarkan bahwa setiap sistem memiliki mekanisme perbaikan diri. Artinya, setiap sistem dapat memperbaiki dirinya sendiri melalui umpan balik. Ketika publik menyoroti pungli, muncul tekanan sosial untuk reformasi. Transparansi digital dan partisipasi masyarakat menjadi bentuk kontrol siber yang menjaga sistem tetap bisa menyesuaikan diri. Jadi, masalah bukan tanda kegagalan total, tapi sinyal agar sistem menyesuaikan diri dengan kondisi sosial baru. Baik, selanjutnya mahasiswa 2. Kalau teori Anda menekankan rasionalitas, bagaimana menjelaskan orang yang menolak ikut land registration karena takut pajak naik setelah sertifikasi? Itu adalah contoh sempurna dari rasionalitas jangka pendek. Mereka berpikir praktis, yakni lebih baik tidak bersertifikat daripada harus membayar pajak tinggi. Tapi dari sisi luas, itu justru tidak masuk akal, karena menghambat peluang ekonomi di masa depan. Solusinya adalah mengubah struktur imbalan. Pemerintah bisa memberi keringanan pajak sementara bagi pemilik sertifikat baru atau memberi bonus akses kredit. Ketika manfaat langsung lebih terasa, keputusan untuk ikut menjadi lebih rasional bagi semua pihak. Selanjutnya mahasiswa 3. Anda menyebut sertifikat sebagai simbol pengakuan, tapi di beberapa daerah simbol ini justru memicu konflik, misalnya seperti antara tanah adat dan negara. Bagaimana teori Anda melihat hal itu? Simbol memang mempunyai dua sisi moderator. Ia bisa mempersatukan tapi juga memecah. Ketika sertifikat diberikan tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial seperti tanah adat, maka simbol pengakuan berubah menjadi simbol kekuasaan. Namun, interaksionisme simbolik percaya pada proses negosiasi makna. Artinya, konflik itu justru membuka ruang dialog baru antara masyarakat adat dan negara. Melalui interaksi, bisa lahir simbol baru, yaitu sertifikat yang disertai pengakuan adat. Jadi, konflik tidak selalu merusak, tetapi bisa menjadi awal perdamaian sosial. Baik, kita akan memasuki analisis sosial. Untuk mahasiswa 1, apakah land registration bisa disebut sebagai pembawa perubahan sosial dalam kerangka teori Anda? Tentu, ia mendorong perubahan struktur yang besar. Dengan land registration, masyarakat mulai beralih dari sistem informal ke sistem formal. Nilai-nilai baru lahir seperti keterbukaan, ketertiban hukum, dan tanggung jawab administrasi. Sama seperti lembaga pendidikan atau hukum, land registration adalah alat perkembangan sosial. Ia tidak hanya menertibkan tanah, tapi juga membentuk perilaku baru yang lebih rasional dan taat hukum di masyarakat. Baik, terima kasih. Untuk mahasiswa 2, apakah Anda melihat land registration sebagai investasi jangka panjang bagi masyarakat? Ya, saya melihatnya seperti aset produktif. Sertifikat meningkatkan nilai properti dan membuka peluang bisnis. Dalam ekonomi rasional, ini disebut peningkatan modal. Namun, manfaat jangka panjang baru muncul jika masyarakat benar-benar mengerti cara memanfaatkan sertifikat itu. Misalnya, untuk modal usaha atau jaminan pinjaman. Tanpa pemahaman finansial, sertifikat bisa jadi dokumen tidur. Jadi, program ini harus diiringi dengan edukasi ekonomi. Dilanjutkan dengan mahasiswa 3. Apakah sertifikat juga mempunyai nilai sosial di luar aspek hukum? Tentu saja sertifikat memberi rasa bangga, status sosial dan identitas baru. Di banyak desa, orang yang sudah punya sertifikat dianggap lebih mapan dan dipercaya dalam musyawarah. Simbol ini membentuk tingkat sosial baru, tapi juga bisa meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan publik, karena mereka merasa memiliki suara resmi. Jadi, land registration tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi juga dinamika sosial komunitas. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi saling kritik, yaitu mahasiswa 1. Mahasiswa 2 menyebut pentingnya keuntungan ekonomi. Apakah teori
fungsional terlalu idealis dan kurang memperhatikan kepentingan individu. Neofungsional memang berfokus pada stabilitas sistem, tapi bukan berarti mengabaikan individu. Justru, individu adalah agen yang menjaga sistem tetap hidup. Program seperti land registration akan gagal tanpa peran aktif warga. Namun, dari kami melihat bahwa kepentingan individu baru dapat berkembang baik jika sistemnya stabil. Jadi, fungsi sistem dan rasionalitas individu saling mendukung, bukan bertentangan. Untuk mahasiswa 2, mahasiswa 3 berpendapat bahwa makna sosial lebih penting dari nilai ekonomi. Apakah teori Anda terlalu sempit melihat manusia hanya sebagai makhluk yang selalu menghitung untung rugi? Saya akui, manusia tidak hanya mengejar uang, tapi bahkan dalam tindakan yang terlihat emosional, tetap ada pertimbangan rasional. Misalnya, seseorang ikut land registration karena ingin diakui sebagai warga yang patuh. Itu pun bentuk keuntungan sosial. Teori pilihan rasional hanya memberi kerangka untuk memahami motivasi di balik tindakan, bukan membatasi nilai kemanusiaan. Jadi, rasionalitas bisa juga bersifat sosial, bukan semata ekonomi. Selanjutnya untuk mahasiswa 3. Mahasiswa 1 mengatakan simbol tidak bisa berdiri tanpa struktur. Apakah Anda setuju? Tentu saja, struktur memberi wadah bagi simbol untuk bertahan, tapi tanpa simbol, struktur kehilangan makna. Sertifikat memproduksi sistem hukum, tapi nilainya baru hidup ketika masyarakat memaknainya sebagai pengakuan. Jadi, hubungan keduanya bersifat timbal balik. Struktur menciptakan simbol dan simbol menghidupkan struktur. Terima kasih. Kita sudah sampai di akhir debat. Saya minta masing-masing peserta memberikan satu saran agar manfaat land registration benar-benar maksimal bagi masyarakat. Mahasiswa 1 dipersilakan. Saran saya yaitu perkuat koordinasi antar bagian sistem. Data pertanahan harus terhubung dengan sistem pajak, kedudukan, dan perbankan. Ketika semua bagian terhubung, fungsi sosial dan registration akan optimal dan kestabilan sistem terjaga. Saran saya, pemerintah harus merancang ulang intensif, kurangi biaya administrasi, berikan bonus pajak ringan, dan sediakan akses kredit khusus bagi pemilik sertifikat baru. Jika manfaat langsung terasa, maka masyarakat akan ikut tanpa paksaan. Saya merekomendasikan adanya ritual sosial penyerahan sertifikat. Libatkan tokoh adat, perangkat desa, dan masyarakat dalam seremoni publik. Dengan begitu, sertifikat bukan hanya dokumen, tetapi simbol kebersamaan dan pengakuan yang hidup di hati masyarakat. Luar biasa dari ketiga sudut pandang tersebut. Kita belajar bahwa land registration bukan hanya masalah hukum, tetapi juga ekonomi dan sosial. Ia adalah mekanisme fungsional, pilihan rasional, sekaligus simbol pengakuan yang membentuk hubungan antara negara dan warganya. Terima kasih kepada ketiga mahasiswa atas pandangan yang mendalam. Semoga diskusi ini membawa wawasan kita bahwa kebijakan publik baru benar-benar bermanfaat bila dipahami secara menyeluruh dari struktur hingga maknanya. Saya, Lady Widya Indrani, sebagai moderator. Sampai jumpa di debat sosiologi berikutnya. Wassalamualaikum.